Cek cek cek. Oke, mudah-mudahan suara saya sudah terdengar ya. Eh, kita langsung mulai aja mungkin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Terima kasih telah hadir pada pembelajaran kamu ya di pagi hari ini. Saya dengan topik atau judul ya yang kita bahas pada pagi hari ini, time series forecasting using statistical method, gitu ya. Nah nanti ada beberapa materi yang akan saya sajikan. Mungkin kalau untuk karena materinya cukup padat juga ya. Kayaknya untuk hands on sih belum bisa. Cuma nggak perlu khawatir, nanti di dalam slide-nya itu ada beberapa ada beberapa snapshot gitu ya, snapshot code yang teman-teman mungkin bisa ikuti gitu ya. Nah, pembahasannya juga mungkin nggak terlalu sulit gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman cari di sumber lain pun, kalau untuk contoh code-nya aja sih pasti udah ada gitu ya. Nah ini mungkin lebih ke penjelasan dan gimana cara cara kerja beberapa metode yang disampaikan. Gitu. Oke, sekali lagi terima kasih untuk yang sudah join di room ini, pembelajaran tamu ya. Mudah-mudahan bisa mengikuti materinya dengan baik dan juga bisa nanti mungkin bisa diterapkan gitu ya kalau misalkan ketemu use case yang mirip. Oke, saya izin share screen dulu. Ini ya, udah terlihat ya. Oke, kita langsung mulai aja. Pada pagi yang akan saya sampaikan yaitu judulnya time series forecasting using statistical method. Jadi intinya di dalam pembahasan kali ini kita akan membahas tentang apa yang disebut. Nah, sebenarnya time series forecasting itu juga luas ya maknanya gitu ya. Kita nanti punya data yang disebut dengan data time series. Kemudian kita lakukan forecasting. Forecasting itu sebenarnya prediksi juga gitu ya. Memprediksi suatu nilai yang akan datang gitu ya. Nah, nanti sebenarnya forecasting ini sedikit berbeda ya. Sedikit berbeda dari regresi gitu ya. Jadi teman-teman untuk mengerti kata forecasting ini teman-teman harus paham dulu yang namanya prediksi interpolasi dan prediksi ekstrapolasi gitu ya. Jadi kalau kita memprediksi suatu ini sebenarnya ada dua kan. Yang pertama yang kita sebut dengan interpolasi, kemudian yang kedua yang kita sebut dengan ekstrapolasi. Nah, kalau interpolasi ya kita memprediksi suatu nilai di waktu yang ada saat ini gitu ya dengan beberapa variabel prediktor yang ada. Contohnya, kalau kita mau memprediksi harga rumah misalnya ya, kita mau memprediksi harga rumah kira-kira sekarang nih harga rumah berapa sih gitu ya, dengan spesifikasi luas tanahnya berapa, luas bangunannya berapa gitu ya. Nah harga rumahnya itu menjadi target atau label, sedangkan luas tanah, luas bangunan dan lain sebagainya menjadi variabel-variabel prediktor dari harga rumah itu gitu. Nah contoh lainnya misalnya kita mau memprediksi harga apa lagi, handphone gitu ya, dengan spesifikasi misalnya RAM-nya berapa, memorinya berapa, terus kameranya spesifikasinya seperti apa yang kayak gitu ya. Nah itu fitur-fitur itu menjadi variabel prediktornya, sedangkan harga handphonenya itu menjadi eh, target yang akan kita prediksi atau labelnya gitu. Nah itu interpolasi karena kita menghitung nilai yang ada saat ini. Nah tapi kalau kita berbicara tentang
kira-kira besok harga saham gitu ya, harga saham perusahaan A berapa ya gitu ya. Nah itu udah urusannya. Kenapa? Kalau misalkan kita secara prediksi, kita memprediksi nilai yang akan datang yang sekarang belum terjadi gitu ya. Nah pada saat itu ekstrapolasi gitu. Nah untuk memprediksinya ya, jadi ada dua perbedaan tadi ya. Kalau yang interpolasi biasanya kita prediksi dengan metode-metode yang kita sebut sebagai regresi gitu. Sedangkan kalau untuk kasus ekstrapolasi ya kita memprediksi nilai yang akan datang itu kita biasanya gunakan metode-metode forecasting namanya gitu. Nah, metode forecasting pun banyak sebenarnya, tapi di sini yang saya khususkan untuk dibahas adalah time series forecasting intinya. Jadi gimana caranya kita memprediksi data time series gitu. Oke, nah terus untuk metodenya juga di sini pembahasannya karena waktunya juga terbatas gitu ya. Saya batasi dengan eh, pembahasan menggunakan statistical method gitu ya. Nah, sebenarnya selain statistical method itu juga banyak gitu ya. Bisa sih nanti kita bahas lebih lanjut gitu ya, mungkin di pembelajaran-pembelajaran tamu selanjutnya gitu. Nah, di sini saya angkat dari yang basic dulu, yang paling dasar dulu gitu ya, menggunakan statistical method. Nah, mungkin kalau misalkan kita udah diskusi ini gitu ya, teman-teman udah lebih paham banyak, nanti mungkin pembelajaran kalau misalkan memang mau gitu ya dan mungkin memungkinkan waktunya pembelajaran tamu kedua gitu ya atau yang keberapa nanti kita bisa lanjutkan gitu ya time series forecasting menggunakan metode yang lain gitu karena ini metode yang dasar yang statistik tapi metode-metode kekinian itu udah bisa sampai machine learning ataupun deep learning gitu kira-kira kayak gitu tapi dasarnya harus mengerti yang ini dulu karena prinsip-prinsipal teorinya itu ada di sini dulu semua gitu gimana cara teman-teman tahu yang namanya horizon itu apa gitu ya istilah horizon terus istilah apa korelasi fungsi korelasi gitu ya correlation function yang nanti di dalam correlation function tuh ada beberapa lagi gitu ya macamnya kemudian teman-teman belajar dulu nih yang dasar ini gimana cara berpikir orang-orang dulu gitu ya atau peneliti-peneliti zaman dulu memprediksi sebelum mengenal yang namanya machine learning atau deep learning ya metode yang bisa terkenal gitu sekarang mereka berpikirnya gimana sih gitu ya untuk membangun sebuah model prediksi itu seperti apa gitu nanti dari sini bisa berkembang tuh metode-metodenya sampai dengan machine learning, deep learning dan lain sebagainya yang terkenal sekarang gitu. Nah terus oke kalau di sini sebagai pengajar gitu ya, khususnya di data science. Tapi mungkin sehari-harinya selain di sini praktisi juga ya sebagai data scientist di Telkom Indonesia intinya seperti itu. Nah, jadi perkenalan untuk teman-teman juga. Ya memang sehari-harinya juga saya ya pasti berkutat dengan data gitu ya. Pekerjaannya terus di mana segala macam pekerjaan itu harus di-solve dengan ya metode-metode yang ada saat ini gitu ya. Ya terutama tiga itu tadi ya dengan statistical method, eh, kemudian apa tuh machine learning dan juga deep learning biasanya kayak gitu gitu. Nah jadi nanti bisa saya sharing juga gitu ya. Mungkin ke arah yang ke arah sana sebenarnya use case-nya seperti apa sih gitu ya kalau di industri yang beneran gitu ya. Kira-kira kayak gitu. Oke, kita lanjut. Nah, ini teman-teman bisa lihat dulu beberapa pembahasan kita.
pembahasan kita yang akan kita bahas sesi ini ya. Intinya ada 4 lah semuanya tentang metode time series forecasting. Nah, saya mau ngenalin dulu nih ke teman-teman tentang apa sih time series forecasting. Terus nanti kan di dalamnya banyak nih istilah-istilahnya. Nah ini akan saya perkenalkan dulu istilah-istilah yang sekiranya teknikal gitu di dalam sini. Kemudian yang kedua baseline model. Ya, jadi sebelum kita punya model statistiknya gitu ya, ya ataupun nanti ada machine learning ataupun deep learning, itu kita harus tahu yang namanya baseline model dulu. Jadi baseline model ini memang di-set sebagai perhitungan paling dasar gitu ya dari data yang kita miliki gitu, forecastingnya. Nah, untuk model-model lain yang mungkin di luar baseline gitu ya, yang nanti akan kita pakai, kita tahu atau kita bisa gunakan itu minimal ya harus lebih bagus daripada baseline. Baseline itu intinya adalah ukuran minimum untuk suatu model gitu yang bisa kita pakai. Ya, nanti lebih dalamnya lagi nanti kita bisa bahas di poin itu gitu ya. Jadi kalau kita mau bilang bahwa model kita ya cukup bagus untuk digunakan, syarat minimumnya adalah dia harus performanya itu harus di atas baseline model gitu. Jadi kalau dia performanya di bawah ukuran minimum gitu ya buat apa kita gunain gitu ya. Jadi kalau teman-teman misalnya kuliah gitu ya, biar dibilang nggak ngulang, nilainya minimal harus C gitu ya. Nah itu baseline. Jadi D sama A itu ngurang mata kuliah gitu kan. Nah, untuk dibilang kamu lulus atau enggak di mata kuliah tersebut ya, kamu harus di atas baseline. Kalau di bawah baseline berarti nggak lulus ya, gitu. Nah itu baseline. Nah terus yang ketiga stationarity model. Nah ini udah masuk ke statistiknya. Jadi kita dikit-dikit dulu gitu yang kita diskusiin gitu ya. Karena ini di dalamnya juga banyak nih ya konsep-konsepnya dan segala macamnya. Nah, intinya ada 2 poin banget nih yang kita akan bahas di sini, yaitu stationarity model dan non-stationarity model ya. Cuma untuk di non-stationarity model itu kan di dalamnya sebenarnya ada beberapa model ya. Nah, di sini saya batasi ya ruang lingkup diskusi kita itu non-stationarity model sampai dengan ARIMA aja. Nanti teman-teman akan saya perkenalkan dan juga jelaskan gitu ya dengan metode yang namanya ARIMA. Ya. Sebenarnya setelah ARIMA pun masih banyak lagi gitu ya. Tapi teman-teman mungkin bisa pahami dulu ARIMA itu seperti apa nanti biar ke depannya kalau kita ada waktu untuk diskusi lebih lanjut ya daripada materi yang di sini, teman-teman udah bisa mengikuti ya dengan baik gitu. Nah, sekarang masuk ke pembahasan pertama dulu, yaitu tentang introduction to time series forecasting. Nah, di sini dibilang ya time series forecasting merupakan teknik statistik gitu ya, yang membuat suatu prediksi ke nilai di masa yang akan datang, future values ya di sini disebutnya ya, of time dependent variable based on its past behavior ya. In other word ya, ini merupakan metode analisis ya yang menganalisis historical data untuk mengidentify ya di sini ya dibilang untuk mengidentify pattern trend that can be used to forecast future values of the variable over time. Ya intinya apa? Kalau di sini time series forecasting intinya adalah segala jenis metode yang biasanya berbasis statistik. Jadi sebenarnya kalau machine learning dan deep learning itu sebenarnya tetap ada sisi statistik dan intinya matematik juga gitu ya yang paling penting. Nah, kalau kita ngomongin time series forecasting, intinya itu ya di belakangnya itu pasti statistik dan matematik untuk memprediksi nilai yang akan datang, gitu ya. Nah, terus di sini yang setelah in other word itu cuma bahasa lain yang memperjelasnya aja gitu ya, bahwa di dalamnya itu bisa aja terjadi metode itu mengidentify pattern, mengidentify pola, dan juga tren. Nah, yang dimaksud dengan tren dalam
pembicaraan statistik, bukan statistik, sorry, time series forecasting itu seperti apa sih gitu ya. Nanti teman-teman bisa lihat juga gitu ya, setelah ini saya jelaskan. Nah, intinya dia bisa mengidentify itu atau bisa mengenali itu ya, patternnya gimana, trennya apa gitu kan. Untuk tujuannya, balik lagi ke tujuan utamanya itu, caranya dia bisa memprediksi nilainya dengan baik, intinya kayak gitu. Nah, selanjutnya teman-teman bisa lihat ya di slide-nya ya. Ada beberapa metode ya untuk memprediksi nilai yang akan datang itu, atau yang kita sebut dengan metode forecasting ini, gitu ya. Ada yang kita sebut dengan ARIMA, ya ARIMA itu kepanjangan dari Autoregressive Integrated Moving Average, ya kenapa bisa namanya panjang dan namanya bisa sampai kayak keren gitu kan. Nah itu nanti ya teman-teman bisa lihat penjelasannya. Kemudian ada exponential smoothing, ada machine learning model ya. Machine learning sebenarnya di dalamnya termasuk juga subtype-nya itu ya deep learning gitu ya, dan lain sebagainya nanti gitu. Atau bahkan eh, sekarang banyak tuh kayak misalnya LinkedIn. LinkedIn itu ngeluarin suatu model time series forecasting sendiri gitu ya, yang original buatannya mereka. Kalau nggak salah ada kite-nya gitu ya, namanya silver kite atau apa gitu, saya lupa. Nah, Facebook juga kayak gitu. Facebook tuh ngeluarin ya. Facebook itu ngeluarin model time series forecasting buatan mereka sendiri. Gitu. Kalau nggak salah namanya FB Propet ya, Facebook Propet gitu. Itu mereka ngeluarin sendiri. Nah, tapi ingat di kalimat terakhir, the choice of method will depend on the specific characteristic of time series, data, and the goals of analysis. Intinya dari total dia tergantung kata kita siapa gitu, karena nanti ada beberapa dependensi ya yang perlu teman-teman ketahui. Contohnya pakai moving average gitu, moving average yang based on statistical ya. Soalnya kadang-kadang ini kan dipakai di mana-mana ya. Jadi orang-orang statistik pakai, orang bisnis pun juga pakai gitu ya. Jadi kalau teman-teman mau tahu, eh, kalau orang-orang bilang, ah saya mau prediksi harga saham apa gitu misalnya ya. Itu kan biasanya orang-orang bisnis gitu ya, orang-orang pokoknya yang bergerak di bidang eh, itu melakukan juga tuh gimana caranya memprediksi nilai yang akan datang kan. Nah itu pakai time series forecasting gitu. Nah tapi mungkin kadang-kadang ada sedikit perbedaan metode ya, milihnya aja sih yang beda gitu ya. Orang statistik biasanya untuk kasus-kasus tertentu milihnya pakai metode apa, orang bisnis milihnya pakai metode apa. Nah, kalau untuk yang saham banyak nih orang-orang bisnis tuh yang pakai ini, yang ada di layar, exponential smoothing gitu ya. Nah, moving average juga ada, cuma kadang-kadang ada sedikit perbedaan metode antara moving average yang ada di statistik sama di bisnis. Kalau intinya kalau di statistik moving average itu kita merata-ratakannya semua semua horizon data yang kita punya. Horizon tuh sequence atau urutan data yang kita pilih gitu ya, misalnya dari awal sampai hari ini gitu. Nah itu horizon datanya berarti dari awal kita punya datanya, ya misalnya kita punya datanya dari awal tahun gitu kan, contoh aja nih ya, sampai dengan hari ini kayak gitu tuh horizon data. Nah itu dipakai semua. Tapi kalau misalkan yang orang-orang bisnis biasanya pakai moving average-nya itu di windowing gitu ya. Jadi moving average itu kan merata-ratakan data gitu kan. Nah, dia nggak mesti dari awal, tapi misalnya cuma 3 hari ke belakang. Jadi tiap 3 hari dia rata-rata, 3 hari dia rata-rata kayak gitu. Jadi ada sedikit perbedaan, tapi konsepnya tetap sama gitu ya. Nah, eh, kalau teman-teman jago nih ya untuk menguasai time series forecasting ini ya, teman-teman bisa tuh mungkin ya berkecimpung di dunia forecasting time series itu ya, apapun itu ya, bisa aja tentang saham, nanti banyak sih pengimplementasiannya atau memprediksi harga sesuatu gitu ya dan lain sebagainya kayak gitu sih. Nah itu untuk pengantarnya aja. Nah di sini lanjut, eh, dari tadi kita ngomongin data time series gitu ya. Yang disebut dengan time series itu apa sih gitu ya?
kata bahasanya time dan series, di mana time itu waktu, series adalah urutan gitu ya. Nah, relate dengan itu ya, pengertian data time series sendiri nggak akan jauh dari situ gitu ya. A time series is a set of data point ordered in time. Tuh intinya, kalau mau mengekstrak inti yang paling singkat itu ada di kalimat yang pertama ya. Ini juga udah saya highlight gitu ya, kata-kata yang penting yang perlu teman-teman ingat itu di situ. Di ordered in time ya. Jadi kalau di sini kan dibilang time series merupakan set of data ya, kumpulan dari data poin yang terurut ya berdasarkan waktunya. Kalau di bahasa Indonesia kan kayak gitu. Nah, eh, yang perlu teman-teman ingat ya, benar-benar ingat itu ordered in time-nya itu. Karena kalau cuma set of data point, ya apa aja bisa. Nggak cuma time series. Data table biasa juga bisa, data transaksi bisa gitu, data transaksional, data unstructured ya, data kayak misalkan data gambar, data teks gitu ya, itu a set of data point semua itu gitu ya. Data customer ya, demografi customer itu juga ada set of data point gitu. Cuma yang menjadi karakteristik dari time series ya, datanya itu harus terurut berdasarkan urutan waktunya gitu. Nah, urutan waktunya sebenarnya bisa bebas ya, berbagai macam urutan waktunya. Jadi di sini nggak dibatasi bahwa urutan waktu itu harus hari ke hari gitu. Enggak. Lebih besar daripada itu bisa. Misalnya kayak minggu ya, mingguan, datanya mingguan. Kalian agregat per mingguan, per bulanan, per tahun, ya per kuartal. Itu bisa semua. Atau ke arah waktu yang lebih kecil pun bisa. Ya. Ke jam, menit, detik, milisecond dan seterusnya itu bisa. Jadi yang penting dia punya satuan urutan waktunya, gitu yang jelas. Oh, jadi itulah yang disebut dengan time series. Kenapa? Karena nanti kita melihat pola-pola ya, atau modelnya itu juga akan belajar dari pola-pola urutan waktunya. Contohnya gini, logika simpelnya. Kita punya data harian ya. Hari pertama misalnya harga barang deh gitu ya, harga apa nih, motor misalnya gitu. Hari pertama harganya naik ya. Atau saham deh, harga saham yang bisa fluktuatifnya cukup sering gitu kan. Harga saham hari pertama naik, hari kedua turun, hari ketiga naik, hari keempat turun, gitu kan. Kalau kita mau memprediksi hari kelima, kira-kira bakal apa? Naik kan, gitu kan. Karena apa? Karena teman-teman tadi udah menangkap juga polanya. Pertama naik, kedua turun, tiga naik, empat turun. Nah, habis ini pasti naik nih. Karena kenapa? Karena polanya kayak gitu. Habis turun dia naik, gitu kan. Nah, berarti yang kelima bakalan naik, gitu kan. Logika pengenalan polanya itu seperti itu, gitu ya. Nah, tapi naiknya seberapa besar, nah itu yang harus dihitung lebih detail dengan menggunakan berbagai metode perhitungan, kayak gitu. Nah, itulah tugasnya metode-metode yang ada. Jadi nanti di dalamnya itu bisa aja dia memprediksi nilainya beserta polanya, nilainya beserta variabel apa lagi, kayak gitu ya. Nah, jadi itulah dasar untuk merumuskan suatu metode time series forecasting. Jadi kalau teman-teman baca nih di metode lain kayak metodenya Facebook gitu ya. Misalnya Facebook ngeluarin metode time series forecasting kayak tadi yang saya bilang tuh FB Propet gitu kan. Dia ada definisi rumusnya sendiri gitu. Nah, ini sedikit intermezzo aja untuk yang lebih advance gitu ya. Kalau teman-teman baca di FB Propet itu, si Facebook itu menyatakan bahwa nilai yang ada saat ini ya, itu adalah model aditif ya. Jadi nanti ada sih yang namanya model aditif dan multiplikatif gitu ya. Intinya model aditif dari variabel-variabel yaitu tren, terus seasonal, terus residual plus holiday effect gitu. Nah, kalau tren ya nanti lebih dalamnya itu nanti ada di time series decomposition. Tren itu intinya secara umum data kita bergerak naik atau bergerak turun.
itu yang pertama. Kalau dari trend. Seasonal itu yang tadi. Misalnya hari pertama naik, kedua turun, tiga naik, empat turun, berarti kelima naik, keenam turun lagi, yang kayak gitu. Itu pola-pola seperti itu tuh bisa kita bilang seasonal. Nah, residual adalah eh, nilai sisa gitu ya, nilai sisa antara nilai sebenarnya ya, the ground truth value dengan diselisihkan dengan tren dan seasonal tadi gitu. Nah, tapi yang berbeda dengan proses time series lainnya, si Facebook ini ketika dulu gitu ya kan udah di develop dari sebelumnya gitu kan. Dulu itu mereka menambahkan satu variabel lagi yaitu holiday effect gitu ya. Nah, holiday effect ini berbeda dengan seasonal. Ini holiday effect ini adalah kecenderungan untuk terjadi perubahan data yang cukup signifikan, yang entah naiknya tinggi atau turunnya tinggi gitu ya. Tapi nggak punya pola tetap seperti seasonal. Seasonal kan tadi misalnya naik turun naik turun naik turun tiap harinya gitu kan. Atau bulanan gitu. Misalnya kan kerja di suatu company yang menjual suatu produk gitu ya. Tiap akhir bulan atau tiap awal bulan ya di e-commerce lah misalnya gitu ya. Tiap awal bulan dan akhir bulan itu orang-orang banyak belanja karena udah gajian gitu misalnya. Nah, itu ada seasonal bulanan gitu. Jadi di tiap akhir bulan atau awal bulan itu penjualan naik gitu. Nah, itu seasonal juga sebenarnya gitu ya. Atau tahunan. Tiap mau tahun baru orang banyak belanja. Nah, itu seasonal tahunan. Kayak gitu. Itu juga bisa. Seasonal itu yang penting ada pola yang berulang dengan waktu yang tetap. Nah, tapi kalau misalkan holidays effect yang di define dari si Facebook Prophet ini, dia itu ada suatu kecenderungan apa perubahan yang signifikan dari data kita, tapi polanya itu belum tentu pola yang teratur. Ya. Yang paling simpel, kalau contohin di kondisi Indonesia ya, itu mungkin Lebaran, ya puasa dan Lebaran gitu ya. Karena kalau di bulan atau di tanggalan yang Masehi gitu ya, puasa dan Lebaran itu kan bukan tanggal yang tetap di tahun Masehi. Dia pasti kalau nggak salah agak maju gitu ya, sekitar berapa hari gitu kan. Dia setiap tahun tuh maju tanggalnya. Nah, ini artinya apa? Kalau misalkan ada orang banyak belanja, orang-orang pasti banyak belanja pas mau hari raya gitu ya. Itu pasti kan waktunya nggak tetap. Tahun ini misalnya bulan apa? Tahun besok mungkin maju bulannya atau seenggaknya tanggalnya itu maju gitu kan, pasti gitu kan. Nah, artinya apa? Polanya nggak tetap di suatu waktu dari tahun ke tahun gitu. Nah, ini yang kita bisa sebut dengan holiday effect gitu. Nah, modelnya si Facebook ini ya, si Facebook Prophet ini, itu udah bisa sampai mengenali ya hal-hal yang seperti itu. Oh, jadi kalau tahun ini Lebaran itu sekitar nih bulan Maret, sekitar bulan April akhir gitu ya. Nah, terus bulan kemarin Mei misalnya, Mei itu Lebaran, terus sekarang maju ke April. Nah, di tahun berikutnya dia bisa estimasi tuh bakal maju lagi dengan kenaikan pembelanjaan berapa gitu ya, dia bisa ngitung kayak gitu. Ya, jadi ada pola-pola yang memang di-define. Nah, untuk mendefine pola-pola seperti itu ya mendefine rumus sendiri lah ibaratnya. Nah, itu teman-teman harus mengetahui komponen-komponen yang ada dalam time series gitu. Terus nah ini ada beberapa contoh time series data. Misalnya data saham gitu ya. Kemudian data PLN, kalau di Indonesia tuh household electricity consumption itu data PLN, terus data temperatur, ya, dan lain sebagainya itu masih banyak lagi contoh-contohnya. Kenapa temperatur bisa diukur? Ya, kita bisa prediksi ya karena sebenarnya temperatur itu kan berdasarkan musim ya. Kalau di Indonesia kan cuma ada dua kan, musim hujan dan kemarau lah ibaratnya gitu. Nah, itu akan ada suatu pola sebenarnya di dalam situ. Jadi kalau musim kemarau, kira-kira temperaturnya itu perubahannya gimana
dan perubahannya sebesar apa gitu kan. Nah itu bisa kita prediksi itu. Nah selanjutnya ini ada beberapa implementasi dari time series forecasting. Tapi nggak cuma ini ya, lagi-lagi gitu ya. Ini secara umumnya aja yang mungkin menurut saya paling banyak digunakan di topik-topik ini. Nah, yang pertama ada demand forecasting. Ya, demand forecasting ini lebih ke kita bisa memprediksi permintaan dari kebutuhan yang ada di perusahaan itu seperti apa. Ini kebanyakan dipakai oleh ke perusahaan-perusahaan yang nyetok barang ya, yang intinya punya gudang gitu ya. Permintaan dari barang yang ada di gudang itu seperti apa, gitu ya. Nah, kalau permintaan terhadap barangnya itu disebut dengan demand forecasting, gitu ya. Kalau kita menjual produk atau apapun gitu ya, permintaan itu disebut demand forecasting. Yang kita nantinya dengan menggunakan teknik-teknik yang ada dalam time series forecasting, kita bisa memprediksi ya let's say kita jual baju lah gitu ya. Kita bisa memprediksi besok atau bulan depan itu kira-kira permintaan pembelian baju dari toko kita itu sebesar berapa sih gitu. Itu bisa gitu ya. Atau kemudian kita bisa lebih ke arah penjualannya yang disebut dengan sales forecasting ya. Hari ini contoh aja ya. Misalnya hari ini terjual 100 pieces baju. Bulan berikutnya itu bulan ini ya. Bulan berikutnya 200 pieces baju. Bulan berikutnya 300 pieces baju. Bulan berikutnya kira-kira berapa teman-teman? Pasti pada nebak 400 pieces baju kan. Kenapa? Karena polanya bertambah sebanyak 100 gitu. Nah, itu salah satu logika pattern recognition-nya juga ya, pengenalan polanya terhadap data yang ada gitu kan. Nah, kalau udah sampai berapa kira-kira penjualannya itu masuknya ke sales forecasting. Tuh. Terus selanjutnya kalau financial forecasting itu ya salah satunya tadi ya saham gitu ya yang berbau-bau data finance sebenarnya gitu kan. Itu bisa kita prediksi juga. Dan yang terakhir inventory management ini berhubungan dengan yang poin 1 ya. Kalau permintaannya berapa banyak itu kan demand-nya. Tapi kalau untuk misalnya kita harus besok ya bulan besok kita harus nyetok produk A berapa, produk B berapa yang ada di gudang kita ya untuk mengoptimisasi space yang ada di gudang kita gitu kan. Dengan menggunakan time series forecasting ini ya kita harus nyetok berapa banyak gitu kan di bulan-bulan selanjutnya. Nah, itu masuknya ke inventory management gitu ya. Nah, walaupun bisa aja ada hubungannya yang poin 1 sama poin 4. Kalau misalkan teman-teman bisa ketemu dua-duanya gitu ya. Kalau teman-teman bekerja di perusahaan-perusahaan yang bergerak di supply chain operation kayak gitu. Kalau sales forecasting ya sebenarnya umum sih, banyak perusahaan bisa kita pakai sales forecasting karena nanti pasti punya data transaksi, data penjualan dan lain sebagainya. Yang penting perusahaan-perusahaan yang punya suatu produk untuk dipasarkan. Kalau financial forecasting itu ya emang khusus ke perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang finance aja sih, lebih ke situ. Nah, selanjutnya ada TSD ya, time series decomposition. Nah, ini adalah komponen-komponen yang ada di dalam suatu time series. Kalau teman-teman yang mungkin dari bidang matematik atau statistik mungkin ini udah mengenali ini. Tapi kalau teman-teman yang dari bidang elektro analoginya kayak apa ya? Kalau di bidang elektro, teman-teman bisa mengibaratkan gini. Kalau teman-teman punya suatu gelombang ya apapun itu ya, teman-teman sebenarnya bisa memecah gelombang itu ke dalam beberapa gelombang. Karena misalnya gelombang yang awal ini adalah penjumlahan dari beberapa gelombang lainnya gitu ya. Kalau kira-kira punya gelombang yang rumit gitu kan. Nah, itu sebenarnya di dalam situ tuh ada komponen gelombang lainnya. Jadi itu sebenarnya gabungan dari misalnya 2 gelombang dijumlahkan ya. Nah, berarti kan kalau kita ekstrak ya gelombang yang pertama, gelombang utamanya itu bisa menjadi gelombang A plus gelombang B. Nah, ini juga sama kayak gitu. Anggaplah si time series ini sebuah gelombang kan yang sebelah kiri itu gelombang utamanya. Ya, karena memang nanti
banyak pendekatan-pendekatan time series forecasting yang nanti bisa kita analogikan sebagai, sinyal processing ya gitu ya, sebagai, pemrosesan sinyal gitu atau gelombang itu. Nah ini logikanya sama kayak gitu. Kalau kita ibaratkan sebelah kiri adalah gelombang yang rumit gitu kan. Nah, gelombang-gelombang kayak gini nih, sinyal-sinyal seperti ini itu nggak mungkin sinyal yang berdiri sendiri. Dia pasti merupakan gabungan dari beberapa sinyal. Nah, gabungannya dari apa aja itu yang di sebelah kanan. Ya, gelombang atau sinyal yang sebelah kiri, ya data time series yang sebelah kiri merupakan gabungan ya dari komponen-komponen yang ada di sebelah kanan. Jadi satu data time series yaitu yang observe, kalau di sebelah kanan itu yang observe itu yang sebelah kiri ya. Cuma dikecilin aja. Itu merupakan gabungan dari penjumlahan tren, seasonal, dan residual ya. Jadi kalau teman-teman itu kan sepanjang garis itu kan ada nilainya tuh di tren itu. Pertama nilainya berapa, kedua berapa, ketiga berapa. Cuma nanti naik lama-lama nilainya kan. Coba teman-teman jumlahin aja nanti kalau misalkan ya pakai Python juga gampang sih jadinya. Tren ditambah dengan seasonal ditambah dengan residual itu pasti jadi observe lagi gitu. Jadi kalau tren sama seasonal doang itu nggak akan jadi observe gitu. Tapi kalau misalkan tren tambah, karena kan yang observe tuh pasti dari waktu ke waktu datanya tuh nggak benar-benar signifikan bentuknya selalu kayak gitu kan kelihatannya kan. Dari kelihatan gambarnya aja udah jelas gitu ya. Fluktuatifnya dari yang pertama mungkin fluktuatifnya agak kecil terus lama-lama fluktuatifnya makin besar 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 naik turunnya kan sampai dua cycle terakhir itu berbentuk huruf M gitu kan. Sebelumnya kan nggak ada yang berbentuk huruf M gitu. Nah itu aja ada perbedaan kan dari waktu ke waktu kan. Nah makanya butuh residual karena dari waktu ke waktu memang terjadi pola perubahan. Tapi mungkin polanya itu nggak selalu sama. Nah kalau ada pola yang nggak selalu sama, itu kan berarti ada sedikit nilai perbedaan yang naik turun. Nah itu kita definisikan di residual kayak gitu. Ya. Nah ini yang paling dasar ketika kita mendefinisikan sebuah time series decomposition. Jadi kalau kita mengekstrak atau ngebongkar suatu data time series, kita bisa pecah ke dalam 3 bagian ya, trend, seasonal, dan residual dari data observe yang ada. Kalau Facebook ya tadi yang saya mention di awal, dia mengekstrak jadi ini juga, cuma dia tambahin satu variabel lagi yaitu holiday effect. Kayak gitu. Nah kalau yang buatannya LinkedIn saya belum terlalu mendalami, cuma nanti pasti di dalamnya juga kayak gini. Cuma nanti dia tambahin variabel apa gitu ya. Nah, biasanya mereka itu buat metode-metode yang kayak gitu tuh karena kebutuhan mereka sih sebenarnya gitu ya. Awalnya kebutuhan mereka, mereka kayak Facebook gitu ya. Mereka untuk kebutuhan bisnisnya mereka, mereka pengen buat modelnya sendiri. Cuma kayaknya kelihatannya bagus dan bisa dipakai umum nih gitu ya. Makanya mereka publikasikan kayak gitu. Jadi salah satu kebaikan sih menurut saya gitu ya. Nah, selanjutnya ini ada beberapa istilah, ya agak banyak sih dikit ya, yang akan saya sampaikan ya, untuk memenuhi ya agar teman-teman nggak bingung ya dari keseluruhan materi di sini tuh pengertian apa. Nah, nanti pertama ada yang kita sebut dengan istilah stationarity. Nah, stationarity itu adalah keadaan di mana data yang kita punya itu mean dan variance-nya itu konstan. Nah, bentuknya seperti apa nanti kita bisa lihat. Ya, mean yang intinya mean dan variance-nya konstan. Ya, kalau secara statistik gitu. Nah, makanya dia kalau di sini kalau mau lebih lengkapnya ya, mean, variance, dan autocorrelation-nya do not change over time. Ya, artinya kan nilainya selalu tetap atau konstan. Kalau nggak berubah secara nggak berubah dari waktu ke waktu. Nah, tapi yang paling utamanya itu dari mean dan konstannya. Gitu. Autocorrelation-nya karena autocorrelation-nya itu nanti ada step-nya lagi yang mungkin di awal agak sulit kita lihat gitu ya. Jadi seenggaknya pakai yang 2 di depan itu udah bisa aman sih. Nah, terus di sini juga dibilang kan di kalimat pertama stationarity process adalah keadaan di mana statistical properties-nya nggak berubah ya. Statistical properties-nya itu maksudnya yang tiga itu sebenarnya tadi gitu ya. Terus transformation di time series forecasting. Jadi kalau nama yang nanti banyak disebutin sih differencing gitu ya, yang di kalimat kedua tuh differencing.
Nah, differencing ini adalah suatu proses yang kita tujuannya untuk menstabilisasikan rata-rata dari data kita. Dengan cara apa? Jadi kalau teman-teman punya 10 data, kita differencingkan sebanyak satu step. Ya. Nah, hasilnya apa? Hasilnya adalah data ke-10 dikurang data ke-9. Berapa? Tulis. Data ke-9 kurang data ke-8. Berapa? Tulis. Data ke-8 kurang data ke-7. Berapa? Tulis lagi gitu. Nah, jadi urutannya nanti yang pertama itu data ke-2 kurang data ke-1, terus selanjutnya data ke-3 kurang data ke-2, ya, tapi urutannya dari yang awal gitu ya. Nah, itu nanti kita list, itu namanya data differencing pertama. Kan differencing itu bisa dilakukan beberapa kali dengan kondisi tertentu gitu ya. Nah, jadi nanti bisa aja teman-teman menemui dari differencing pertama lakukan kayak gitu lagi jadi differencing kedua. Lakukan kayak gitu lagi jadi differencing ketiga kayak gitu. Itu bisa gitu ya. Nah, jadinya kurang lebih kayak gitu. Nah, itu yang namanya differencing. Terus yang ketiga ADF test. Ya, atau yang biasa disebut dengan augmented behavior test. ADF ini tujuannya apa? ADF ini adalah uji ya yang dilakukan untuk melihat apakah data yang kita punya itu sudah stasioner atau belum. Nanti jadi dia punya ukuran di dalamnya yang menyatakan, oh iya, kalau ukurannya di atas ini dia belum stasioner. Kalau di bawah ini dia sudah stasioner gitu. Nah, untuk apalagi teman-teman yang udah ngikutin course data science ya, minimal course data science yang ada di SIB ini. Teman-teman kan dijelaskan juga ya kemarin ya tentang di EDA gitu ya. Itu kan ada proses statistik di dalamnya. Nah, yang namanya statistik itu banyak banget di dalamnya melakukan uji-uji statistik. Ya, ini termasuk ke dalamnya. Yang namanya ya pokoknya sesuatu yang ada nama tesnya itu biasanya uji statistik gitu ya. Nah, yang kita lihat dari suatu uji statistik kalau mau digambarkan secara umum itu adalah p-value-nya. Yang biasanya kalau misalkan p-value kurang dari 0,05 kalau kita pakai alfanya 5% gitu ya. Berarti kita memperoleh sebuah keyakinan 95% gitu ya. Kita tolak hipotesis 0 atau null hipotesis. Tapi kalau misalkan di atas 0,05 p-value-nya, berarti kita tolak terima null hipotesis gitu. Gitu ya. Nah, kalau di ADF sendiri null hipotesis dan alternating hipotesisnya apa aja gitu ya. Intinya, kalau teman-teman lihat p-value-nya kurang dari 0,05, dia berarti udah statistik. Tapi kalau di atas 0,05, dia belum stasioner. Sorry ya, stasioner gitu ya. Ini ngomongnya tentang stasioner kalau ADF. Gitu. Jadi kalau di bawah 0,05, dia sudah stasioner. Tapi kalau di atas, belum stasioner. Terus nanti ada juga yang disebut dengan ACF dan PACF. Ya, ACF itu autocorrelation function dan PACF partial autocorrelation function. Di mana ACF itu akan melihat korelasi antara lag yang ada saat ini dan beberapa lag ke belakang. Lag-nya itu yang disebut dengan lag adalah time step ya. Ya misalnya hari ini ya di tanggal sekarang juga itu adalah lag ke 0. Nah, satu lag sebelumnya itu disebut dengan hari kemarin, kayak gitu. Nah, karena waktu di time series itu berbeda-beda, makanya kita samaratakan istilahnya, yaitu lag atau step biasanya bilangnya. Jadi kalau data itu kan tadi data per hari. Kalau datanya per jam, satu lag ke belakang itu berarti data 1 jam sebelumnya, gitu. Kalau datanya bulanan, satu lag ke belakang, ya berarti data 1 bulan sebelumnya, kayak gitu. Nah, autocorrelation function ini adalah nilai yang menunjukkan seberapa besar hubungan antara kalau datanya harian ya, dia tuh bakal bisa nunjukin seberapa besar hubungan hari ini dengan kemarin atau terus dengan kemarinnya lagi, ya kemarin lusa, dengan kemarin lagi dan seterusnya. Artinya apa? Kita bisa lihat nih, untuk memprediksi hari ini ya, kita bisa pakai beberapa data ke belakang gitu. Kan kita nggak bisa nge-state asal-asalan kan. Kita memprediksi hari ini, ya udah harga saham besok kita prediksi dengan 3 hari ke belakangnya aja.
atau 5 hari ke belakang aja. Nah, itu dapat dari mana? Kita bisa lihat dari HCF, gitu. Nah, bedanya dengan PACF apa? Kalau HCF-nya bilang nih, data besok itu dipengaruhi oleh data 3 hari ke belakang. Nah, artinya kalau di HCF, data 3 hari ke belakang ini adalah ini berpengaruh secara bersama-sama, ya. Kalau misalkan hari ini digabungin sama kemarin lusa, nah ini pengaruhnya besar, gitu. Tapi kalau kita mau lihat pure hari ke harinya aja, ya hari ini terhadap kemarin, hari ini terhadap kemarin lusa, atau hari ini terhadap 3 hari yang lalu aja, itu pakainya PACF. Jadi misalnya nih, saya mau lihat berapa besar hubungan data hari ini dan hari kemarin, berapa besar, tanpa ada faktor ikut campurnya hari kemarin, 2 hari yang lalu dan 3 hari yang lalu. Tapi kalau itu pakainya PACF. Kalau misalkan pakainya ACF, ya kita lihat data hari ini berpengaruh seberapa besar dengan hari kemarin, itu masih ada pengaruh hari kemarinnya lagi dan hari kemarinnya lagi, gitu. Jadi nggak pure pengaruhnya dia doang. Nah, kalau PACF pure pengaruhnya dia doang, gitu. Jadi kalau kita mau lihat pengaruhnya hari ini, ya udah hari ini aja, nggak ada, yang lain nggak ikut campur. Tapi kalau untuk yang ACF, yang lain masih ikut campur. Nah, gunanya nanti bedanya di mana bisa kita bahas. Nah, selanjutnya ada istilah namanya AIC. Jadi nanti ada proses yang kita pakai AIC. Kalau teman-teman mau dalami rumusnya kayak gini. Ini untuk yang nanti kita ada proses yang kita pengen cari nilai AIC terkecil untuk jadi parameter modelnya. Intinya sih gitu. Nah, rumusnya kayak gini. AIC itu kepanjangan dari AKIK Information Criterion. Ya. Terus Kiki plot, ya, kuantil plot, itu nanti kita pakai juga untuk residual analisis yang gunanya untuk melihat apakah residual yang kita punya itu sudah berdistribusi dengan normal atau enggak. Karena itu menjadi salah satu asumsi statistiknya, gitu ya. Jadi kalau misalkan untuk teman-teman yang sekiranya masih awam banget nih di statistik, jadi intinya statistik itu yang pertama punya banyak istilah, yang kedua punya banyak uji, makanya tadi ada ADF test itu kan uji statistik, karena nggak semua uji kita pakai yang ada di statistik, ya tergantung kasusnya aja. Nah, kalau di sini kita pakai yang tadi ADF testnya aja. Nah, jadi perlu di-mention uji apa sih yang perlu kita pakai, ya itu aja. Terus yang terakhir, statistik itu perlu banyak asumsi, ya. Nah, asumsi apa aja yang perlu kita tahu, nanti kita bisa bahas gitu. Dan gimana cara mengecek asumsinya. Ya. Kayak misalnya nih, saya ngajar di sini. Saya berasumsi semua teman-teman adalah orang awam yang mungkin belum terlalu mengenal statistik. Gitu. Jadi dengan asumsi itu, impact-nya apa? Impact-nya saya harus menyampaikan materinya dengan bahasa yang jangan terlalu bahasa statistik atau matematik gitu. Jadi bahasa yang lebih bisa disederhanakan atau bahasa yang lebih bisa digeneralisasikan ke berbagai bidang teman-teman. Nah, pertama, sebelum masuk yang tadi saya bilang, sebelum masuk berbagai metode statistik yang ada, kita harus tahu kriteria minimum pengukuran minimum modelnya itu apa sih gitu. Nah, ini kita bahas di baseline. Jadi baseline adalah suatu perhitungan, ya ibaratnya, yang kita jadikan acuan minimum kalau kita punya suatu kasus data. Contohnya apa? Ini about baseline-nya ya. Jadi dalam baseline-nya itu kita harus punya, lagi-lagi ya di sini dibilang, kita harus punya suatu benchmark yang membandingkan kalau kita punya suatu metode lain dengan suatu nilai yang menjadi standarnya, itu baseline gitu. Nah, kita bandinginnya dengan apa? Dengan nilai errornya. Errornya biasanya yang dipakai banyak ya, tapi di sini dibilang salah satu yang cukup general adalah MAPE, mean average percentage error gitu. Jadi misalnya kalau dibilang MAPE-nya 7, bukan 7 ya, misalnya MAPE-nya 10, itu artinya secara umum model kita ya punya error 10% prediksinya gitu. Jadi kalau MAPE itu bentukannya prosentase. Jadi kalau ada 10 nilainya, ya berarti prosentasenya 10% kesalahan dari model yang kita buat.
Semakin kecil tentunya semakin bagus ya kalau ngomongin error. Intinya gitu. Nah, ada apa aja sih di baseline? Pertama, yang sebelah kiri ada forecasting the historical mean. Nah, ini simpel ya. Kalau kita punya data ya, ini ibaratnya kita punya suatu data dan datanya itu di collecting per kuartal. Jadi setahun itu ada 4. Dikumpulin dari 1960 ya sampai dengan tahun 1980. Nah, kalau kita mau prediksi 1980 ya, kita rata-ratain aja data yang ada. Nah, data yang ada gimana? Nih rata-ratanya itu yang merah, predicted-nya. Oke. Jadi dari 1960 kan kita mau memprediksi yang 1980 aja nih. Dari 1960 sampai 1979 akhir itu kita rata-ratain. Jadilah garis yang warna merah. Rata-ratanya ada di angka ya sekitar 4 gitu ya. Nah, nilai data tes yang sebenarnya terjadi nilainya itu yang kayak di paling atas, yang warna biru. Gitu. Masih jauh ya. Ya, memang kalau baseline kayak gitu. Kita nyari namanya juga kita nyari bare minimum ya. Kita nyari benchmark ya, minimum nilai yang ada gitu. Kita bisa pakai ini. Ini ibaratnya kalau kita nggak mau mikir pakai model yang ribet-ribet yang pakai statistik, machine learning, deep learning gitu kan. Kita nggak mau mikir nih, ya udah kita bisa pakai cara-cara ini nih, yang paling minimum. Ini hitungannya sederhana. Ya, contohnya yang ini, yang pertama yang saya jelaskan ini. Cara ngitungnya gimana? Udah rata-ratain aja. Data yang ada dari 1960 sampai 1979 itu benar-benar cuma dirata-ratain. Makanya codingan ya snapshot codingan yang di atas nih pakai NumPy ya, NumPy NP min dari datanya, semua datanya di NumPy gitu, semua data training. Udah, prediksinya pakai itu aja, simple kan. Atau pakai cara kedua, predicting using the last known value. Ya, jadi kita prediksi pakai data yang terakhir yang kita ketahui. Kalau datanya data kuartal gitu kan, berarti kuartal yang terakhir ya, Q terakhir, kuartal terakhir di tahun yang kita punya itu dirata-ratain aja langsung gitu. Nah, makanya nilainya berapa langsung jadi yang merah. Kenapa bisa lebih dekat dengan nilai aslinya daripada yang pertama tadi historical mean? Karena kalau historical mean mencakup hitungannya semua data. Sedangkan data dari pertama sampai terakhir itu berubah-ubah kan. Nah, ini kebetulan datanya itu naik, ya pasti nanti ukuran namanya juga last known value ya, ukuran nilai terakhir yang diketahuinya udah ini gitu. Jadi misalnya nih, kalau yang pertama teman-teman kalau misalkan kerja di suatu company dan ditanya kira-kira menurut kamu eh, tahun besok ya atau bulan besok nilainya bakal berapa sih nih penjualan kita? Kalau pakai metode yang pertama, teman-teman langsung dari pertama datanya ada sampai data hari ini ya, itu di rata-ratain semua langsung. Kira-kira sekian Pak buat bulan besok. Pakai rata-rata semua tuh. Itu kalau yang pertama. Nah, kalau yang kedua, teman-teman lihat aja bulan kemarin berapa sih? Bulan kemarin penjualannya 1000 unit misalnya gitu ya. Atau 1000 pieces barang kita, produk kita. Ya udah, bulan besok samain aja. Berarti sekitar 1000 juga gitu. Nah, terus yang ketiga nih untuk baseline-nya, ada yang namanya naive seasonal forecast gitu. Nah, naive seasonal forecast itu biasanya kalau misalkan ada efek seasonalnya tadi ya, seasonal itu kan pola-pola berulangnya itu. Nah, misalnya kalau ditanya kira-kira tahun besok kita keuntungannya bakal berapa sih? Ya udah, kalau ditanya tiap kuartal besok, ya udah kita samain aja. Kuartal tahun depan kira-kira keuntungannya sama dengan kuartal tahun ini. Q1 tahun ini. Q2 tahun depan kira-kira keuntungannya bakal sama dengan Q2 tahun ini. Gitu. Q3 tahun depan kira-kira keuntungannya bakal sama dengan Q3 tahun ini. Ini ibaratnya kita pakai metode-metode yang kayaknya nggak mikir gitu ya. Nah, habis ini baru kita ngomongin tentang metode statistiknya. Tapi minimum yang bisa teman-teman lakuin ini, gitu. Nah, semuanya punya plus minus. Kalau yang tadi, yang historical mean itu kan nilainya pasti ada di rata-rata semua data. Jadi kalau misalkan kita datanya fluktuatif tinggi ya, atau datanya berubah-ubahnya signifikan, ya kayak gini aja trennya naik gitu kan. Dan datanya secara secara garis besar naik, tapi dia ada naik turunnya kecil-kecil gitu kan di
di tiap periodenya, itu aja hasilnya udah jelek. Oke. Nah, kenapa yang naif seasonal dan juga apa tadi yang kedua last known value itu bisa lebih dekat ke nilai aslinya ya. Ini karena datanya polanya jelas, polanya naik gitu. Tapi kalau polanya nggak jelas ya ada naik ada turun tuh belum tentu ini nilainya bakal bagus gitu. Apalagi yang naif seasonal kira-kira dekat banget kan tuh yang merah sama yang biru gitu kan nilainya. Berarti errornya kan kecil kalau misalkan yang kita prediksi sama yang aslinya itu nilainya bedanya tipis gitu ya. Itu berarti kan errornya kecil. Nah, kenapa bisa kayak gitu? Karena polanya berulang ya, kelihatannya jelas seasonalnya gitu. Ada seasonal per kuartalnya, makanya enak digituin enak gitu. Bisa jadi nilai yang atau prediksi yang cukup bagus. Tapi kalau nanti data yang asli di perusahaan itu belum tentu bagus kayak gini. Bisa aja random polanya gitu kan. Nah, itu. Nah, terus ada satu satu ini lagi, ini saya lupa masukin ceritanya. Ada hal-hal yang kayaknya nggak bisa diprediksi oleh metode statistik, yaitu data yang kita sebut dengan data random walk. Data random walk merupakan data yang pergerakannya benar-benar random, ya. Karena basicnya pakai statistical method itu eh, kita memprediksi nilai yang akan datang, forecasting nilai itu berdasarkan pola datanya. Dia harus bisa nangkap pola data yang ada sejauh ini itu seperti apa. Nah, kalau polanya itu random, ya polanya acak-acakan, dia nggak bisa nangkap itu. Nanti yang keluar nilai hasil prediksi juga acak-acakan gitu. Nah, gimana cara ngetes bahwa data kita tuh random apa enggak? Ya, itu nanti teman-teman harus tahu bentukan data difference itu kayak gimana kayak gitu dulu ya. Tapi teman-teman perlu tahu itu dulu ya. Yang pertama, bahwa kalau kita ketemu data yang ternyata data itu adalah data random walk, teman-teman nggak bisa pakai metode yang kita bahas di pagi hari ini. Nggak bisa diprediksi pakai statistical method gitu. Itu emang udah ada teorinya oleh orang-orang statistik sebelumnya gitu ya. Nah, ini intinya yang sebelah kanan ya lanjut dulu ke sini. Result errornya ya dari 4 model tadi. Error yang paling kecil di naive seasonal. Jadi kalau yang historical mean errornya sampai 70%, last year mean 15%, ya. Last year mean itu kita prediksi dari tahun sebelumnya aja. Kalau last last itu ya last known value benar-benar nilai sebelumnya. Jadi kalau datanya bulannya benar-benar nggak ngitung rata-rata satu tahun sebelumnya ya benar-benar nilai bulan kemarin aja gitu ya. Kalau naif seasonal itu yang tadi yang sebelah kiri ini itu 11% gitu, yang paling kecil. Nah, kita masuk dulu ke stationarity model. Kenapa disebut dengan stationarity model? Karena eh, model yang kita pakai di sini harus masukin data yang udah stasioner. Tadi udah paham ya pengertian stasioner yang intinya data yang kita punya min dan variasinya nggak berubah atau konstan. Nah, moving average namanya. Moving average atau MA ya sebenarnya dia ada ordernya MA dalam kurung Q gitu. Makanya tuh di paragraf yang kedua disebutnya MA dalam kurung Q karena nanti ada ordernya. Misalnya MA1, MA2, MA3 dan seterusnya. Nah, kita tahu ordernya, Q-nya itu nilainya dari mana nanti dijelasin. Rumusnya kayak gini. YT sama dengan mu plus error plus parameter 1 ya. Theta 1 dikali error T-1, theta 2 dikali error T-2 dan seterusnya. Kenapa ngomonginnya error-error kayak gini? Karena intinya dari yang saya highlight di warna biru itu. Eh, MA ini bilang bahwa nilai yang ada saat ini itu dipengaruhi oleh error-error nilai yang ada di sebelumnya. Gitu. Jadi kalau misalkan ngomongin tentang time series decomposition yang tadi, dia tuh nge-state bahwa nilai yang ada saat ini itu dipengaruhi oleh rata-rata, ya makanya di sini ada mu, ya rata-rata. Dan juga residual atau error, residual sama error itu mirip ya, sama aja gitu ya. Dan nilai error yang ada di waktu-waktu sebelumnya, gitu. Nah, kalau kita bilang MA1, ini cuma berhenti sampai theta 1, error T-1 doang. Kalau itu rumusnya ya, kalau MA1. Kalau MA2, nambah dia sampai theta 2, apa, E T-2. Kalau MA3 ya sampai ET-3 dan seterusnya sampai
tergantung angkanya berapa gitu ya. Itu rumusnya. Nah, kalau flow-nya kita dari punya data, terus kita cek dulu di stasioner apa enggak. Kalau belum stasioner, kita transformasi pakai differencing tadi sampai dia stasioner. Terus kita lihat plot ACF-nya untuk menentukan order key-nya gitu ya, MA dalam kurung key ini. Nah, ini sambil sedikit sedikit gitu ya codingannya diterapin juga di sini. Nah, kita punya data kayak gini, nggak jelas kan? Makanya tadi kita pakai yang baseline itu bakal sulit nih, atau error bisa aja sih sebenarnya, cuma errornya bakal tinggi. Gitu. Pakai yang manapun, karena datanya kan random kayak gini nih, bukan random walk ya, tapi datanya secara kasat mata kayak pergerakannya kita nggak tahu nih polanya seperti apa. Makanya harus pakai model. Jadi biar komputer yang mengenali polanya gitu kan. Nah, tadi dari flow-nya ya, ketika kita punya data, terus kita cek stationarity-nya dulu, pakai ADF test yang tadi ya, jangan lupa, ada augmented decoupler. Nah, ini teman-teman nggak perlu ngapalin rumusnya, karena di sini tuh di codingannya aja, nih codingan pakai stats model library-nya. Udah ada function-functionnya, jadi kita tinggal manggil-manggil aja. Nah, terus yang kita lihat tinggal p-value-nya. Nah, tadi saya bilang, kalau p-value-nya di bawah 0,05, dia udah stasioner, tapi kalau di atas dia belum. Nah, ini kan di atas 0,05 ya. Ini kan 0,5, ingat, bukan 0,05. Dan ini 0,5 itu lebih tinggi daripada 0,05. Makanya kita harus differencing dulu. Nah, kita lihat first differencing-nya itu gimana. Ya, jadi kalau differencing-nya teman-teman nggak perlu ngitung yang tadi saya jelasin juga gitu ya. Cukup pakai NumPy aja, NumPy dot diff dari datanya, n sama dengan 1. Nah, itu langsung jadi differencing. Nah, kita lihat differencing pertama, udah stasioner belum? Caranya gimana? Ya udah differencing pertama ini, ya, with get cells diff ini, kita ADF test lagi gitu. Nah, ternyata hasilnya 7 dikali, ya kalau min 19 ini kalau di Python kan 10 pangkat min 19, berarti kan 0,000000 sampai ada 19, terus 7 terakhirnya gitu, 7 sekian gitu kan. Nah, berarti ini udah kurang dari 0,5, yang artinya datanya itu udah stasioner gitu. Nah, masukinlah pakai library stat model itu ya. Kita lihat auto korelasi fungsinya ya, auto correlation functionnya kita lihat bentukannya kayak gini. Nah, yang bayang-bayang ini adalah nilai batasan signifikansi. Jadi kalau ada di luar itu berarti ada nilai yang signifikan. Nilai apa? Nilai korelasinya. Nah, kalau teman-teman lihat nih, yang pertama itu leg ke 0, ya garis pertama ini. Yang kedua itu leg ke 1, yang ketiga, yang ya garis ketiga ini itu leg kedua. Nah, teman-teman lihat setelah leg kedua, itu tiba-tiba secara umum nilai leg-leg selanjutnya itu ada di dalam bayang-bayang semua kan. Artinya apa? Setelah leg kedua, ya, ini kan 0, 1, 2 gitu ya. Setelah leg kedua, nilai leg-leg selanjutnya itu nggak ada korelasi yang signifikan. Nah, ini berarti kita pilihnya ya sampai key-nya itu sama dengan 2. Karena setelah leg kedua itu nggak ada yang signifikan. Jadi yang signifikan terakhir aja yang kita pilih untuk key-nya. Nah, kalau key-nya sama dengan 2 berarti kita pilih modelnya MA-nya MA2 gitu. Nah, nanti jadi masukin ke library stats modelnya, modeling dengan menggunakan MA2 gitu. Nah, ketika kita masukin ke MA2, yang dimasukin itu adalah data with get cells diff. Jadi yang kita masukin adalah data yang udah stasioner. Makanya tadi di depan judulnya MA ini masuk ke dalam model stationarity gitu. Karena yang kita masukin adalah data yang udah stasioner. Jadi bikin stasioner. Nah, itu MA. Terus yang kedua AR. Nah, untuk sampai ke pembahasan ARIMA gitu ya. Jadi kita ARIMA itu kan kepanjangannya tadi ada AR tambah I tambah MA. Jadi kita harus tahu AR dan MA-nya dulu. MA tadi udah ya, sekarang AR. Nah, AR atau auto regresif. Nah, di sini kan ada kata-kata regresi ya, dari kata-kata regresifnya itu. Karena memang si AR ini dia bilang bahwa nilai yang ada saat ini itu merupakan nilai regresi
terhadap dirinya sendiri, gitu. Yang dimaksud dengan terhadap dirinya sendiri adalah misalnya kita mau memprediksi hari ini, tapi kita tahu berapa berapa lag data sebelumnya yang berpengaruh terhadap hari ini. Ya let's say kita tahu, oh untuk prediksi hari ini biasanya sih kita pakai nilai yang berpengaruh itu nilai yang 3 hari ke belakang. Ya udah, kita regresiin 3 hari ke belakang. Kayak gitu. Intinya tuh kayak gitu. Nah, artinya apa? Kalau kita ngomongin regresi ya, apalagi regresi terhadap data-data yang ke belakang. Artinya apa? Si AR ini ngomong bahwa nilai yang ada saat ini dipengaruhi oleh nilai-nilai sebelumnya. Gitu. Nah, dengan rumus kayak gini. YT sama dengan C, ya konstanta, ya. Rumusnya rumus regresi ya. Kan kalau rumus regresi linear, Y sama dengan beta 0 plus beta 1 X1 plus beta 2 X2 dan seterusnya. Nah, ini sama. Beta 0-nya itu kan konstanta, ya di sini C. Beta 1-nya itu ya ini. Ya. Sigma 1 ini. Gitu. Sigma atau apa sih ini namanya gitu ya. Pokoknya inilah gitu ya. Parameter 1 dikali YT1, parameter 2 dikali YT-2 dan seterusnya. Nah, flow-nya kayak gini. Nah, flow-nya itu biar lebih gampang kita langsung pakai gambar pengolahan datanya. Kita punya data kayak gini. Ya, karena ini stationarity model, kita harus pakai data yang udah stasioner dulu. Makanya kita harus cek data kita stasioner nggak. Ternyata nggak. Kita differencing satu kali, ternyata dia udah stasioner. Ya, tadi ternyata di differencing sekali aja udah stasioner. Nah, oleh karena itu kita setelah itu kita lihat ACF-nya. Tadi kalau misalkan udah menandakan, oh setelah leg kedua ACF-nya itu udah nggak signifikan gitu ya. Nah, kita pakai modelnya berarti MA2 gitu ya. Tapi ada nanti kondisi di mana kita pakai ACF-nya nggak jelas nih. Dia turun perlahan kayak gini. Turun perlahan. Atau yang disebut dengan slow decay ya, bahasa teorinya. Nah, ini kan kita nggak jelas nih. Kita mau pakai AR berapa? Sampai 20 aja ya. Kita mau pakai AR orde berapa? Kan kalau kita ngelihat gambar yang ini kan kita ngelihat ordenya kan. Kita mau pakai orde berapa? Orde 20 aja dia masih signifikan gitu. Dia ada di atas bayang-bayang. Apa kita mau pakai AR30? Kayaknya rasanya terlalu jauh gitu kan. Nah, ada hal-hal yang kayak gini nih. Kita nggak si ACF-nya ini ya, autocorrelation function-nya ini nggak informatif, nggak bisa nih kita pakai kayak gini. Nah, oleh karena itu kita lihat PACF-nya, partial autocorrelation function. Ya, kita lihat plot PACF-nya kayak gini. Oh, berarti ini kita pakai AR. Jadi kalau misalkan teman-teman nanti punya data, terus udah di stationarity-kan, lihat ACF-nya nggak nolong nih. Teman-teman langsung lihat PACF-nya. Nah, kalau PACF-nya nolong kayak gini, kan dia setelah leg ketiga ya, 0, 1, 2, 3, itu nggak ada yang signifikan, berarti kita pakai ordenya 3. Tapi kita pakainya AR. Jadi AR3. Gitu. Makanya kita pakai AR3 di sini. Ya. Gitu. Nah, gitu ya cara pakai MA doang dan AR doang. Beda, tapi ada sedikit perbedaannya. Kalau si MA2 ya, misalnya MA2 dan kita ada orang modeling pakai MA2, tapi ada juga kasus data yang pakai AR2 gitu kan. Kalau AR2 teman-teman, ini untuk masalah forecastingnya. Jadi kalau di dalam sales itu selain kita butuh data berapa banyak ke belakang, kita harus tahu juga batasan model kita bisa memprediksi berapa banyak ke depan. Kalau MA, dia itu prediksinya nggak, misalnya MA2, dia itu prediksinya nggak bisa lebih dari angka ini. Jadi misalnya kita punya data bulanan, terus kita modelin dengan MA, ternyata dapat ordernya MA2, ya berarti kita cuma bisa sampai 2 bulan ke depan. Ya. Kenapa? Teman-teman coba aja. Pak nanti secara rumusnya, ya, kalau misalkan teman-teman MA2 tapi prediksi 10 bulan ke depan, itu bulan ketiga, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, itu nanti garisnya akan ada di tengah aja. Dia akan garisnya langsung jadi rata-rata aja gitu. Jadi nggak akan naik turun fluktuatif prediksi. Karena si MA itu keterbatasannya kayak gitu. Nah, terus misalnya teman-teman ada pertanyaan, lah kok ini
kalau di contohnya yang forecasting using MA2 di horizon ke depannya ini kan yang garis di area abu-abu ini kan prediksi kan. Itu kok bisa sampai panjang banget Kak gitu ya. Eh, karena ini dipakai yang namanya rolling forecasting ya. Jadi kalau MA2 nih misalnya kayak gini, kan berarti kita cuma bisa prediksi 2 bulan ke depan atau 2 hari ke depan kalau ini datanya harian gitu ya, 2 hari ke depan. Nah ini ternyata datanya sampai 2 bulan bisa diprediksi. Caranya gimana? Kita prediksi 2 hari ke depan aja. Nah, kita dapat nilai prediksinya kan. Nah itu dipakai lagi buat prediksi 2 hari ke depannya lagi. Terus prediksi lagi 2 hari ke depannya lagi. Terus ambil lagi nilai prediksinya, ya masukin jadi data tambahan data kita gitu ya. Prediksi 2 hari ke depan lagi. Nah itu namanya rolling forecasting. Nah itu MA itu pakai kayak gitu. Ya. Jadi ujung-ujungnya kita bisa tetap prediksi jauh ke depan. Cuma kalau yang MA tuh harus diputar dulu. Ya keterbatasannya dua nih misalnya ya udah prediksi dua dulu ke depan. Terus jadi data kita jadi lebih banyak kan, modeling lagi dua dua prediksi lagi 2 data ke depan, terus dengan cara yang sama prediksi lagi dua lagi dicicil gitu. Jadi kalau MA itu dicicil jadinya kalau mau prediksi yang panjang. Kalau AR dia udah bisa langsung mau AR2 AR3 teman-teman prediksi 100 step ke depan juga tetap bisa dia. Itu kalau AR. Cuma tadi keterbatasannya, bukan keterbatasannya, kapan kita pakai MA kapan kita pakai AR itu kita lihat dari datanya lagi gitu. Kalau kita lihat ACF-nya mengindikasikan ordernya nggak gitu. Kalau udah mengindikasikan kita pakai MA. Tapi kalau belum kita lihat PACF, kemudian kita pakai AR gitu ya. Nah sekarang ada yang namanya ARMA ya, belum ARIMA nih, belum ada I-nya, tapi masih ARMA doang. ARMA tuh simpel ya sebenarnya, AR tambah MA gitu aja. Nah cuma kan tadi AR ada ordernya sendiri yaitu order P ya. Kalau MA ordernya Q. Nah, ARMA makanya ordernya itu P dan Q, PQ. Nah, tahu kita pakai ARMA dari mana? Balik lagi, nah, ada flow-nya lagi nih. Kalau kita punya data, tetap cek stationarity karena ARMA masih stationarity model. Jadi yang kita masukin datanya harus yang sudah stationarity, yang sudah stasioner. Ternyata dicek sekali belum stasioner. Kita differencing sekali ternyata udah stasioner. Kalau nah ini tambah kalau kita differencing sekali belum stasioner gimana? Differencing lagi berarti sampai differencing kedua. Jadi nanti yang dimasukin ke model data differencing kedua. Pokoknya yang dimasukin model ada data yang sudah stasioner. Jadi kalau belum stasioner jangan dimasukin. Gitu ya. Nah, kita lihat ACF dan PACF-nya. Oke. ACF-nya jelas nggak nolong. Nah, PACF-nya juga ternyata nggak nolong. Gitu. Ya. Entar di leg ke ini kan 1, 2, 3, 4, 5 di leg ke-5 tiba-tiba di signifikan lagi, 6 signifikan, 7 signifikan, 8 belum, yang nggak signifikan, 9 nggak signifikan, 10 nggak signifikan. Tiba-tiba nanti di ujung ada signifikan lagi. Ini kan nggak benar-benar nggak informatif, kita nggak bisa tahu nih. Kita pakai pakai order yang keberapa. Gitu ya. Makanya kita pakai MA nggak bisa, AR juga nggak bisa, bingung kan? MA nggak bisa, AR nggak bisa nih, ACF membaca PACF nih nggak informatif banget nih, nggak bisa kita dapat order dari sini nih gitu kan. Nah, oleh karena itu kita pakai yang namanya AIC itu tadi ya, nilai AIC gitu. Nah, kalau yang penting teman-teman tahu rumusnya, kalau misalkan di Python tuh udah langsung dihitungin ya. Nah, intinya kalau kita mau jadi hal kayak gini, kita langsung pakai AIC. Pilih nilai yang paling kecil di AIC gitu. Nah, kita pilih yang paling kecil AIC-nya. Sini kan yang paling kecil AIC-nya ternyata nilai P-nya 3, Q-nya 2. Ya, lihat tuh, P, Q 3,2. Makanya P-nya 3, Q-nya 2. Gitu. Nah, ini udah langsung dicari sama komputer jadinya. Nilai berarti kita pakai ARMA ya. Kan kita ada 2 nilai yang perlu kita penuhi yaitu P dan Q. Nah, P dan Q-nya udah langsung dicari komputer. 3,2. Gitu. Nah, setelah kita modeling ya, modelingnya kalau pakai stats model enak tuh. Cari max ya, ARMA, ini function dari Python ya. Ordernya tinggal pilih aja 3,2. Nah, kalau di sini ini contoh codingan lain aja gitu ya. Tapi nanti kalau misalkan yang 3,2
teman-teman tulis order dalam kurung 3,02 gitu di dalam sini. Sesimpel itu, langsung jadi modelnya gitu ya. Jadi kalau pakai Python udah nggak ribet lagi, cuma 1-2 line itu udah jadi, yang penting kita tahu cara gunainnya. Nah, tapi kalau udah pakai model yang ARMA, itu nggak cukup sampai modeling doang, kita harus lakukan residual analysis. Nah, residual analysis ini adalah salah satu asumsi ya kalau kita pakai model ARMA dan ARIMA dan seterusnya, itu kita harus lakukan residual analysis. Kenapa? Karena asumsi dari statistik ini adalah statistical method ya. Asumsinya data time series kita residualnya itu berdistribusi normal dan juga tidak memiliki korelasi. Atau yang istilah lebih singkatnya ya, orang-orang statistik itu biasa bilang residualnya itu bersifat white noise. Nah, nanti teman-teman banyak yang menemui istilah white noise. Nah, white noise itu apa gitu ya? Itu tadi syaratnya 2 ya. Ketika dibilang residualnya itu sifatnya white noise, dia harus berdistribusi normal dan juga uncorrelated, jadi nggak punya korelasi. Kita lihat dari mana? Dari residual analysis. Nah, teman-teman yang paling simpel, lihat langsung ke normal QQ ini. Ya, ini QQ plot yang tadi saya jelasin di awal. Kita di QQ plot ini kita mau lihat distribusinya udah normal apa belum. Caranya adalah, ini kan sebenarnya ada garis merah nih di tengah-tengah ini yang diagonal. Kita lihat titik-titiknya ini udah mengikuti garis merah ini atau belum. Kalau semakin lurus ke garis merah berarti dia udah mengikuti distribusi normal. Intinya gitu, yang paling simpel. Teman-teman bisa langsung lihat. Nah, ini kan kira-kira secara umum titik-titik yang ada nih warna biru itu ada di sepanjang garis merah kan. Nggak jauh di samping-samping sini kan. Sini gitu misalnya. Enggak kan. Nah, berarti dia bisa kita bilang udah cukup mengikuti distribusi normal. Terus syarat kedua apa tadi? Dia uncorrelated. Nah, uncorrelated ya dari mana? Sebelahnya, korelogram. Nah, yang namanya korelogram di like 0, ya berarti kan dia berkorelasi dengan dirinya sendiri, ya. Itu udah pasti tinggi nilainya, udah pasti 1. Paling tinggi nilainya 1. Jadi kalau misalnya teman-teman sedekat apa sih sama misalnya adik atau kakak teman-teman gitu. Dari 100% gitu. Kayaknya 90% deh atau 85% kayak gitu. Walaupun tinggi nggak mungkin 100%. Kenapa? Karena nilai kedekatan teman-teman ya yang 100% itu cuma ada di diri teman-teman sendiri gitu. Saya terhadap diri saya sendiri kedekatannya pasti 100%. Kenapa? Ya karena saya yang mengetahui diri saya sendiri gitu ya. Makanya kedekatannya 100% atau korelasinya 100%. Tapi kalau dengan yang lainnya itu belum tentu 100%. Ada yang rendah gitu ya dengan orang lain. Nah, ini sama kayak gitu. Kalau yang 0 itu terhadap diri sendiri pasti 100%. Teman lah 0, 1, 2, 3. Nah, ini ada yang di sini nggak ada. Nah, artinya distribusi konten ya, artinya residual analisis kesimpulannya model yang kita bentuk ini ya, model ARMA 3,2 ini itu sudah layak untuk kita buat forecast. Jadi kadang-kadang ada nih yang nggak lulus residual analisis ini, kita harus ganti. 3,2 ini ternyata teman-teman nggak lulus gitu ya, nggak, dia antara dia berkorelasi atau dia nggak distribusi normal gitu kan. Nah, kalau kayak gitu gimana? Apakah udah hopeless gitu ya? Nggak bisa forecasting? Enggak gitu. Ini bisa kita tetap gunain, tapi jangan yang 3,2. Kita turun ke bawahnya 2,3 kayak gitu. Nah, itu untuk ARMA. Nah, ARIMA itu non-stationary model. Kenapa? Kalau tadi ingat ya, yang teman-teman masukin itu adalah data yang udah stasioner. Ya entah di difference 1 kali, 2 kali, 3 kali, ya saya nggak tahu gitu ya, tergantung datanya. Tapi kalau ARIMA, yang kita masukin itu langsung data awalnya aja, gitu. Nah, ARIMA, makanya di sini ada yang namanya komponen integratednya, komponen I-nya. Nah, dapatnya dari mana? Prosesnya sama kayak ARMA, ya. Cuma yang kita masukin data awalnya. Terus kita masukin ordernya kan ada P, D, dan Q nih kalau teman-teman baca di sini. P, D, Q. P-nya dari HR, Q-nya dari MA, D-nya itu dari I-nya. I-nya dapat dari mana? Kita tetap cek stationarity. Oh, differencingnya
yang bikin dia stasioner satu kali, ya udah D-nya sama dengan satu. Jadi yang kita masukin tetap data awalnya, cuma kita set nanti D-nya satu, packingnya tetap dari AIC, nilai terendah AIC, gitu. Dan kita tetap melakukan residual analysis. Jadi intinya data yang kita masukin ke model aja yang beda, ya. Makanya teman-teman lihat tadi di sini kalau kalau yang ARMA ini yang kita udah differencing, tapi kalau yang ini benar-benar data awalnya, data trendnya gitu ya. Kalau yang ARIMA gitu. Bedanya itu aja sih. Nah, terus kita masukin order D-nya. Kalau tadi kan order tengahnya ini 0 karena D-nya itu 0. Kan ini P, D, Q. Nah, kalau di sini kita lihat setelah differencing ke berapa misalnya. Kalau 2 ya 2, kalau 1 ya 1 kayak gitu. Nah, terus kalau misalkan PQ-nya berapa? 3,2 ya udah sebelah kiri 3, sebelah kanan 2. Kira-kira kayak gitu. Oke. Nah, itu untuk ARIMA. Nah, kenapa sih harus ada ARIMA gitu ya? Kenapa kita nggak pakai cek cek cek? Oke. Kenapa sih harus ada ARIMA? Kenapa kita nggak pakai ARMA aja tadi gitu ya? Nah, teman-teman harus ingat stationarity model ya kan itu yang dimasukin data yang udah stasioner. Ibaratnya data yang udah kita ubah-ubah angka-angkanya. Ketika teman-teman dapat prediksinya, ya misalnya dapat prediksi 100, itu artinya bukan revenue kita bulan besok tuh 100 juta, bukan. Itu nilai yang nggak tahu berapa. Karena range datanya itu kan udah berubah karena kita differencing. Nah, oleh karena itu harus kita inverse inverse differencing dulu gitu. Misalnya dari 100 inverse differencing dulu pakai cumulative sum. Misalnya nanti nilainya jadi 2,3 gitu. Ya udah berarti revenue kita bulan besok 2,3 juta kayak gitu. Jadi itu bukan nilai yang sebenarnya. Makanya interpretasinya lebih repot. Tapi kalau ARIMA, karena yang kita masukin datanya udah data awal, hasil prediksinya itu udah langsung include inverse differencing yang ada di fungsi Python-nya ini. Jadi kalau keluarnya 100 ya udah berarti itu kita nggak usah apa-apain lagi. Kita tahu oh bulan besok keuntungannya 100 juta. Langsung kayak gitu. Mempermudah itunya aja sih sebenarnya. Kurang lebih kayak gitu. Nah, mungkin itu sih yang dapat saya sampaikan materi pada pembelajaran tamu kali ini. Mudah-mudahan dapat membuka wawasan teman-teman juga ya bahwa kita tuh bisa kalau orang-orang misalkan ya secara data scientist gitu ya. Karena data scientist ini kan teman-teman tahu, oh data scientist ini bisa di berbagai bidang. Nah ini saya perkenalkan di salah satu bidang yaitu tentang time series forecasting yang tadi bidang bidang use case-nya itu teman-teman udah saya kasih tahu juga ya misalnya tentang saham. Ya orang-orang bisnis ngomongin saham pakai candlestick gitu ya. Misalnya teman-teman pernah dengar gitu ya yang namanya candlestick apa segala macam. Nah sebenarnya kalau kita ngomongin secara data scientist-nya, itu sebenarnya data scientist-nya itu lebih canggih lagi metode-metodenya. Kalau candlestick itu yang lebih diutamakan kita lihat kan naik turunnya gitu kan. Tapi kalau misalkan secara data scientist, ini baru satu topik ya tentang metode di statistiknya, belum machine learning, belum deep learning gitu ya. Itu lebih powerful lagi nanti, bisa jadi lebih powerful lagi gitu. Walaupun nanti tetap ada tantangan-tantangannya tersendiri gitu. Itu sebenarnya metode-metode yang ada di data scientist itu lebih lebih keren-keren gitu menurut saya gitu ya. Karena bisa lebih powerful gitu. Kayak di ARIMA ini kan masih metode basic ya sebenarnya. Tapi kita bisa tahu kayak tadi misalnya AR3 ya. Interpretasinya apa? Ya kita tahu kalau misalkan orang-orang bisnis cuma pakai candlestick candlestick kayak gitu dia nggak tahu eh oke besok turun karena apa? Besok naik karena apa gitu kan. Misalnya kita pakai AR, kita tahu AR3 ya kita pakai model AR3. Besok turun kenapa? Karena dipengaruhi oleh 3 data ke belakang. Misalnya datanya harian kalau saham ya. Teman-teman bisa bilang, karena dipengaruhi oleh 3 hari ke belakang. Kita lihat di 3 hari ke belakang itu kecenderungannya nilainya rendah atau ternyata emang 3 hari ke belakang itu cenderungnya emang turun gitu. Makanya selanjutnya turun. Oh, kok bisa tahu 3 hari ke belakang? Udah pakai statistiknya, teman-teman bisa bilang kayak gitu. Ya, dengan cara yang kayak tadi. Ya mungkin itu sih dari saya. Kira-kira ada pertanyaan nggak ya?
Mungkin, saya tunggu ya beberapa menit untuk pertanyaan karena, waktunya juga terbatas ya. Ini udah, 90 menit ya mungkin, sebenarnya nggak 90 menit banget ya, tadi saya udah pencet start record ketika mungkin masih nungguin beberapa teman-teman yang belum masuk gitu, jadi belum mulai banget. Ya mungkin sekitar 5-10 menit lah untuk pertanyaan. Ada pertanyaan dari M. Diva Faradi. Izin bertanya Pak, untuk yang stasioner kalau tidak salah ada yang namanya first order stationery, second order stationery. Bedanya first first sama second apa ya syaratnya yang perlu dipenuhi? Oh, oke. Oke, ini cuma beda istilah aja dari yang tadi ya sebenarnya gitu. Cuma beda istilahnya aja. Disebut dengan first order stationery, second order stationery itu apa? Kalau di sini tuh yang namanya fencing, kalau istilahnya yang di saya gitu ya. Jadi kalau first order stationery itu ketika kita differencing satu kali dia udah stasioner. Itu namanya first order. Tapi ada data yang kita udah differencing satu kali ya pakai npdiff kalau di Python gitu ya, npdiff. Nah, terus kita lihat pakai ADF test, dia belum stasioner gitu ya. Dia belum stasioner, makanya harus kita differencing sekali. Nah, berarti kan differencingnya jadi dua kali dong. Nah, itu yang namanya second order stationary gitu. Jadi itu menentukan berapa banyak atau berapa kali kita differencing supaya dia jadi stasioner gitu. Nah, kenapa familiarnya itu bahasanya cuma ada first sama second, ya mentok-mentok sampai yang ke third gitu ya. Karena yang saya baca kebanyakan data yang ada dan bisa diolah pakai statistical method itu biasanya kita differencing itu sekali, dua kali, atau tiga kali. Kebanyakan sampai tiga kali aja dia biasanya udah stasioner gitu. Makanya kalau teman-teman lihat bacaan di mana-mana gitu ya, order D-nya itu sebenarnya nggak banyak. Yang bisa sampai banyak, bisa 5, 6, 7, 10 gitu ya. Itu P dan Q-nya. D-nya itu biasanya satuan aja dan kebanyakan itu sampai tiga kali aja dia udah stasioner. Jadi itu ya, first dan second ordernya itu berapa kali kita differencing untuk menjadikan data kita stasioner gitu. Nah, cara ngecek stasionernya pakai ADF test. Nah, kalau ditanya syaratnya apa ya, syaratnya yang penting sampai stasioner aja. Stasioner pertama kali tuh di differencing ke berapa kali gitu ya. Dan ingat, kalau teman-teman pakai mana tadi? NPDIF, terakhirnya kan N sama dengan satu. Ya, kalau teman-teman ganti N sama dengan 2 itu bukan ya, sekali lagi bukan berarti teman-teman langsung differencing dua kali, enggak gitu. Kalau mau differencing dua kali tetap harus nulis ya kan dari foot traffic namanya ya. Foot traffic datanya apa? Kalau mau di differencing npdiff dari foot traffic. Makanya jadi foot traffic diff. Nah, kalau mau di differencing dua kali, ya udah npdiff dari foot traffic diff gitu. Dari yang ini, makanya harus nulis lagi sekali lagi kayak gini. N-nya tetap satu. Jadi jangan mentang-mentang saya mau langsung differencingnya dua kali N sama dengan dua, enggak. Itu beda urusannya, beda nanti kayak gitu. Itu pembahasannya beda lagi nanti. Ini N sama dengan satu itu artinya kita menselisihkan dengan satu nilai sebelumnya gitu. Satu nilai ke belakang. Kalau N sama dengan dua dia lengkap dua nilai ke belakang yang diselisihkan gitu. Dan itu bedanya difference yang N-nya lebih dari satu itu bukan untuk yang ini. Nanti beda lagi gitu. Teman-teman akan menemukan yang N-nya lebih dari satu itu kalau teman-teman udah memasukkan model yang namanya Sarima atau Sarimax. Jadi setelah Arima itu nanti ada yang namanya Sarima. Ada lagi nanti, tapi karena waktunya terbatas kita sampai sini dulu, ya sampai Arima dulu. Kalau mau pembahasan lebih lanjut masih masih panjang nih pembahasannya. Itu baru yang statistik, belum yang deep learning, belum yang machine learning yang kayak gitu. Nah mudah-mudahan menjawab ya. Kalau untuk recordnya nanti mungkin saya juga nggak tahu ya. Mungkin nanti bisa ditanyakan ke panitia atau nanti diinfokan oleh panitia. Gitu. Oke, ada pertanyaan lain. Kalau ada feedback lainnya bisa ya nanti disilakan aja gitu ya. Kalau ada feedback atau pertanyaan lain. Kalau untuk filenya
PPT-nya ini ya, nanti paling saya kasih ke panitia sih, nanti teman-teman bisa kasih ke panitia. Soalnya saya juga kan nggak tahu ya teman-teman ini persisnya dari ikut kelas yang mana aja gitu, dan saya juga belum tentu ada di kelas itu gitu ya. Paling nanti saya kasih ke panitia biar nanti didistribusiin gitu via, ya nggak tahu sih ya, terserah panitia nanti via apanya gitu ya. Nah, tapi insya Allah nanti akan saya kasih ke panitia, intinya gitu sih. Oke, mungkin sambil nanya pertanyaan-pertanyaan selanjutnya, ya sambil nunggu sih ya lebih tepatnya. Teman-teman boleh open kamera, ya kita dokumentasi dulu sih mungkin ya. Dokumentasi dulu untuk pembelajaran tamu kali ini. Gitu. Nanti akan saya screenshot 2 kali, ya. Biar jadi dokumentasi bukti ininya aja sih teman-teman. Penyelenggaraan pembelajaran tamu ini ya. Ditunggu yang lainnya. Saya nanti screenshot 2 kali yang pakai thumbnail pembelajaran tamu, dan yang langsung ini ya, nggak pakai thumbnail, langsung ke gambar teman-teman gitu. Oke, mulai saya tag ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, pakai thumbnail. Bentar. 1, 2, 3. Sip. Oke, silakan teman-teman kalau misalkan mau yang off cam lagi. Oke, kita lihat di public chat juga udah nggak ada pertanyaan ya. Nah, mungkin nanti kalau teman-teman ada yang menemui kasus seperti ini atau ingin diskusi lebih lanjut juga ya silakan aja gitu ya. Diskusi lebih lanjut ke saya bisa gitu ya, atau ke mungkin mentor lainnya yang terkait gitu di bidang ini juga. Oke, mungkin itu aja dari saya. Sekali lagi terima kasih atas partisipasi teman-teman yang telah hadir di pembelajaran tamu kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan dari penyampaian yang saya paparkan ya di pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri ya, nanti izin untuk leave dan menutup room. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua dan selamat berakhir pekan. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.